Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pencocokan kurva, subbab interpolasi, interpolasi polinomial Newton. Pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas hingga interpolasi polinomial Lagrange, di mana interpolasi polinomial Lagrange itu memiliki kekurangan atau kelemahan. Setidaknya ada dua kekurangan yang ada pada interpolasi polinomial Lagrange. Pertama adalah komputasinya besar, jumlah komputasi sangat besar, kemudian satu untuk bagian komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan untuk melakukan interpolasi nilai X yang lain. Jadi ketika kita merubah nilai X, misalnya di sini pada contoh sebelumnya, ini kan kita mencari nilai X 0,5. Tapi kalau kita cari 0,6 otomatis berubah, persamaannya berubah karena 0,6 ini masuk ke sini dia, berubah semua kan? Berubah. Kemudian yang kedua itu kalau terjadi perubahan data, jadi misalnya data itu bertambah atau berkurang, otomatis tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi antara polinomial yang dibentuk sekarang Fn dengan polinomial yang dibentuk pada dengan titik data yang sebelumnya gitu. Jadi Fn ini misalnya kan misalnya ini titik datanya 4, kemudian ini titik datanya 3. Jadi tidak bisa dilihat korelasinya. Nah, untuk itu maka kita butuh satu pendekatan yang lebih powerful, lebih robust, lebih kuat dengan kemampuan yang mampu mampu menghilangkan kekurangan-kekurangan pada polinomial Lagrange. Itu adalah interpolasi polinomial Newton. Sebenarnya untuk interpolasi polinomial Newton ini sudah kita kerjakan ya, linear, kubikal dan linear, kuadratik dan kubikal itu sebenarnya adalah interpolasi polinomial Newton. Jadi operasi yang kita pakai di situ sebenarnya interpolasi polinomial Newton. Nah, ini bentuk umumnya sudah sangat familiar. Terdapat parameter B0, B1 hingga Bn. Ini sudah familiar. Nah, inilah yang kita kerjakan pada linear, kubikal, dan kuadratik. Nah, tanda kurung siku ini menandakan operasi pembagian beda hingga. Apa itu operasi pembagian beda hingga? Ya ini. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi ketika kita mencari nilai B1 itu adalah nilai fungsi antara nilai fungsi pada nilai parameter yang melibatkan dua nilai fungsi, yang melibatkan dua nilai, jadi nilai pada xi kemudian nilai pada xj. Nah, kemudian dua titik, lebih tepatnya dua titik ya. Jadi titik itu terdiri dari nilai dan koordinat x-nya gitu ya. Jadi x dan fx-nya. Jadilah titik data gitu. Jadi menggunakan dua titik data di sini. Ini untuk beda hingga pertama. Kemudian beda hingga kedua ini kita menghitung B2. Kemudian kalau B3 yang kubikal kita menggunakan 4 titik data. Itu yang panjang-panjang. Tapi sebenarnya perhitungan seperti itu tidak perlu kita lakukan karena bisa lebih mudah dikerjakan menggunakan tabel seperti ini. Jadi ini tidak saya jelaskan ya. Yang ini tidak saya jelaskan karena sudah masuk di kuadratik yang untuk mencari ini. Jadi XIJ, jadi cukup masukkan hasil XIJ. Cuma pada penjelasan interpolasi kuadratik ininya kita uraikan lagi karena memang tidak masuk dalam tabel. Kita tidak membuat data dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, sebenarnya yaitu adalah proses mekanik kita untuk mempelajari sebuah metode dari yang sangat sederhana, kemudian kita meningkat ke level yang lebih tinggi lagi, dan level lebih tinggi itu biasanya lebih sederhana, tapi dengan catatan kita akan naik ke level yang lebih tinggi kalau yang di bawah ini, level yang sebelumnya sudah kita kuasai dengan baik dan benar. Oke, ini sudah bisa kita kerjakan. Ternyata ada cara yang lebih gampang. Nah, ketika kita sudah menghitung fxi, xj ini, kemudian kita hitung juga xj, xk dengan ini, dengan pembagian beda hingga pertama ini, otomatis tinggal masukkan ke dalam tabel.
Ini. Jadi dalam contoh di sini tabel yang ditampilkan di sini terdapat 4 titik data 0 hingga 3, I sama dengan 0 sampai 3. Kemudian untuk pembagian beda hingga, jadi pembagian ya, menyebutnya harus full karena nanti di pembahasan selanjutnya ada beda hingga saja tanpa pembagian, jadi beda hingga. Kalau ini pembagian beda hingga, karena ada pembagian interval jarak ini, X0 dengan X1. X0 dan X1. Jadi nilai fungsi ini selisih nilai fungsi berbanding jarak, berbanding jarak datanya. Nah, jadi di sini nilai fungsinya berbanding jarak ini. Jadi nilai fungsi ini dibagi X1 bin X0. Nah, kemudian untuk F yang ini Fx2 X1, Fx2 X1 itu selisih X2 dan X1. Selisih X2 dan X1. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang pembagian beda hingga orde kedua, ini orde pertama, orde kedua, orde ketiga. Jadi ingat, untuk titik data N itu maksimal bisa dibentuk polinomial orde N-1. Nah, ini ingat ya, di interpolasi polinomial. Jadi untuk titik data N itu maksimal bisa dibuat polinomial orde N-1. Jadi di sini untuk pembagian beda hingga kedua merupakan selisih pembagian beda hingga pertama, dikurang pembagian beda hingga yang di atasnya ini fx0-nya. Jadi untuk fx2, x1, x0 ini pembagian beda hingga fx1 dikurang pembagian beda hingga fx0 dibagi jarak x0 ke jarak x2 ke x0. Jarak x2 ke x0. Kemudian kalau yang ketiga, pembagian beda hingga yang ketiga, jadi melibatkan 4 titik data, otomatis hasil yang di sini ini selisih hasil yang di sini, jadi pembagian beda hingga fx2 dikurangi pembagian beda hingga kedua fx1 dengan fx0 dibagi jarak x3 ke x0. Selisih jarak x3 dan x0. Oke, mungkin nanti lebih ke contoh soal ya, tapi pemahamannya seperti itu. Nah ini ada contoh. Contoh soalnya ada 2, biar kita lebih memahami secara mekanik untuk perhitungan interpolasi polinomial Newton. Jadi yang pertama ini data discrete. Data discrete kita punya pasangan data XY 8, 9, 9,5, kemudian 11. 8, 9, 9,5, kemudian 11. Nah, Y-nya sekian 2,07944, kemudian terakhir 2,3979. Kita diminta untuk menentukan kira-kira berapa nilai fungsi untuk X sama dengan 9,2. Nih. 9,2. Dan kita diminta untuk melakukan interpolasi hingga derajat 3, hingga orde 3. Karena kita punya 4 titik data. Kemudian contoh soal yang kedua, itu kita punya fx sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x dalam selang 0 hingga 4. Dalam selang 0 hingga 4 dengan jarak antar titik. Jadi jarak antar titik upah selangnya itu 1,0. Jadi 1. Nah, secara tabulasi seperti ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya masing-masing 1. Untuk masing-masing nilai X itu sudah diberikan nilai cos-nya. Oke, kita langsung saja pembahasan ke contoh soal yang nomor 1 ya, Oke, pembahasan contoh soal interpolasi Newton. Interpolasi Newton, apa ini? Contoh 5.5 nomor 1.
Seperti biasa, datanya kita buat vertikal. Kalau tadi kan horizontal, kita buat vertikal. Kita punya I itu sama dengan 0, 1, 2, 3. Kemudian kita punya XI. XI-nya itu adalah 8, 0, 9, 0, 9,5, kemudian 11,0. Oke. Kemudian kita punya YI atau FXI lah ya. FXI boleh. FXI-nya itu, jadi untuk 8 kita dapatkan data discrete-nya itu, kita punya di contoh soal 2,079442. Oh, kita pakai 5 ya, pakai 5 titik. Sorry, kelebihan berarti. 2,07944, kemudian 2,19723, 19723, kemudian 25129, 25129, kemudian 39790, 39790. Oke. Nah, kita punya ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah, pekerjaan kita selanjutnya adalah membuat tabel pembagian beda hingga. Jadi, pembagian beda hingga. Pertama, first. Ada yang bilang, jadi pembagian beda hingga itu ada yang menyebutnya dengan istilah selisih terbagi. Jadi, pembagian beda hingga itu ada yang bilang dengan istilah selisih terbagi. Karena jadi yang kita ini selisih FXI itu dibagi selisih jarak X. Makanya disebut dengan selisih terbagi. Nah, ini biasanya ST ya. ST istilahnya, lebih ke ST. Oke, itu lebih ke kebiasaan ya. Jadi lebih senang pakai yang selisih terbagi atau pakai yang first langsung saja. Tapi lebih enak mungkin selisih terbagi gitu ya. Lebih simpel. Jadi selisih terbagi pertama. Selisih terbagi pertama itu berarti ini ya kan? Selisih terbagi pertama itu melibatkan dua titik. Jadi selisih terbagi pertama ST1 untuk melibatkan dua titik F, X0 dan X1. X0 dan X1 otomatis Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 min X0. Kemudian kita selesaikan dulu satu-satu semuanya. Kemudian Fx1 dengan X2 otomatis X2 dikurang Fx1 dibagi X2 min X1. Kemudian seterusnya sampai di sini X2 dan X3. Otomatis Fx3 dikurang Fx2 bagi X3 min X2. Oke, habis ya. Nah, di sini langsung saja saya masukkan nilainya di sini. Jadi saya sudah punya perhitungannya. Ini. Nah, jadi untuk yang pertama itu Fx1, Fx0 dan Fx0,1, Fx0,1 itu 0,11778. Nah, ini kalau kita selesaikan, ya kan, kalau kita selesaikan ini otomatis 2,19723 dikurang 2,07944 per 9 dikurang 8. Nah, hasilnya adalah ini 11778, 0,11778. Kemudian yang kedua, X1, X2, otomatis X2 2,25129 dikurang 2,19723 dibagi 9,5 dikurang 9. Nah, hasilnya adalah 10,8
10814. Kemudian yang ketiga, fx3 2,39790 dikurang 2,25129 dibagi 11,0 dikurang 9,5. Hasilnya ini 0,0 ini ya, 0,09774. 0,09774. Nah, ini ST1. ST1 kita salin dulu di sini. Oke, 0,11778, kemudian 0,10814, kemudian 0,09774. Oke, selesai. ST1. Nah, kita diminta di soal itu kan diminta sampai orde 3. Orde 3 otomatis kita kerjakan sampai selisih terbagi 3. Jadi di sini ini menunjukkan orde. Jadi first, second, third ini orde. Menunjukkan orde kita, orde polinomialnya. Oke, lanjut ke ST2-nya, selisih terbagi 2. Jadi ini boleh pakai first ya. Boleh pakai first, boleh pakai second, terserah. 2 ini boleh dipakai, jadi boleh Anda langsung boleh tulis first, boleh, second boleh, atau ST1 atau ST2, terserah. Ada pilihan. Nah, untuk ST2, jadi ST2 saya berikan warna yang berbeda biar kita lihat. Nah, ST2 pada I0 ini pada baris I0 ini kalau ST2 otomatis dia selisih ini. Jadi selisih ini. Selisih baris 0 dan baris 1. Jadi selisih pembagian beda hingga ke 1, pembagian beda hingga 1, pembagian beda hingga 1 untuk baris I1 dan I0. Nah, kan jadi titiknya kan seperti ini operasinya. Ini bukan kurung kurung siku, sorry. Kurung siku. Jadi kurung siku dia melibatkan 3 titik. Jadi X0, X1, X2. Otomatis operasinya adalah jadi Fx. Oh, sorry, urutannya terbalik ya. Jadi urutan terbesar dulu. Oke, nanti kalian sesuaikan. Sorry, jadi ini 3 ya. 3, 2, 2, 1, 1, 0. Sorry ya. Oke, X2, X1, X0. Ini adalah jadi pembagian beda hingga, operasi pembagian beda hingga X2 dan X1 dikurang operasi pembagian beda hingga X1 di X1, X0 dibagi jarak antara X2 ke X0. X2 dikurang X0. Nah, kita sudah dapat kan operasi pembagian beda hingga untuk titik X2, X1 ini. X2, X1 kan ini hasilnya. Ini. Yang baris ke I1 ini. Kemudian operasi pembagian beda hingga X1 dan X0. Ini. Nah, jadi tinggal kita masukkan nilainya 0,10814 dikurang 0,11778 dibagi jarak, dibagi interval X2 ke X0, berarti 9,5 dikurang 8,0. Oke, hasilnya adalah min 0,00643. Min 0,00643. Oke, untuk yang kedua, yang selanjutnya melibatkan 3 titik data juga, 3, 2, 1. Jadi Fx3, X2, X1. Itu adalah pembagian beda hingga X3 dan X2 dikurang
X2, X1 dibagi interval jarak X3 ke X1. Oke, kita punya nilainya 0,09774 dikurang 0,10814. Oke. Intervalnya 11 dikurang 9,0. Oke. Hasilnya adalah ini min 0,00520. Min 0,00520. Oke, langsung kita catat di sini. Min 0,00643, kemudian min 0,00520. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir adalah selisih terbagi 3. Jadi kolom selisih terbagi 3 atau third, pembagi beda hingga ketiga. Pembagian beda hingga ketiga. Nah, untuk yang ketiga itu melibatkan 4 titik data berarti ya. Berarti 4 titik data ST3. ST3 itu melibatkan 4 titik data mulai dari X3, kemudian X2, kemudian X1, kemudian X0. Nah, ini operasinya jadi gampang sekali. Karena kita sudah tahu kan nilai-nilainya X3 dikurang pembagian. Jadi pembagian. Nah, untuk S3, untuk yang ketiga derajat 3 ini adalah selisih. Jadi selisih antara pembagian beda hingga kedua untuk ini ya. Ini jadi selisih pembagian beda hingga kedua. Selisih pembagian beda hingga kedua. Jadi ini dikurangin yang ini. Jadi yang ini, yang di bawah, yang min 0,00520 ini dikurangin ini. Ini. Nah, pembaginya adalah X3 min X0. Jadi menggunakan 4 titik data. Nah, jadi perhitungannya berurut ya. Berurut. Jadi yang pembagian beda hingga pertama itu selisih di sini. Jadi setiap dua titik data kita hitung, Nah, kemudian di sini sama pembagian beda hingga kedua. Jadi selisih pembagian beda hingga pertama dibagi dengan jarak titiknya. Kalau pembagian beda hingga pertama, intervalnya antara 2 titik. Tapi kalau pembagian beda hingga kedua, dia menggunakan 3 titik. Jadi titik terakhir dikurangi titik awal. Nah, untuk pembagian beda hingga 3 melibatkan 4 titik. Nah, pembagian beda hingga ketiga itu selisih pembagian beda hingga kedua dibagi interval dari 4 titik ini. Jadi, X terakhir dikurangin X0. Oke, kita langsung saja coba hitung. Ketinggian, saya tidak kelihatan. Nyangkut ya. Oke. Nah, ini jadi X3 dikurang X3 kemudian X3, X2 kemudian X1, ya kan? Jadi yang ini yang kedua ini kan ini X3, X2, X1 dikurang pembagian beda hingga X2, X1, X0. Oke, dibagi interval X3 ke X0. Oke. Nah, kita sudah dapatkan nilainya min 0,00520 dikurang min 0,00643. Oke, 11 dikurang 8. Kita
Kita dapatkan nilainya 0,00041. Oke, selesai. 0,041. Nah, tabelnya sudah kita lengkapi. Tabelnya sudah kita lengkapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan polinomialnya? Bagaimana kita menentukan polinomialnya? Kita menentukan polinomial. Oke. Ini, nah baris atas ini, nah ini untuk soal ini karena kita diminta orde 3, otomatis kita pakai semua orde 3. Nah, ini mewakili B0. Yang ini B1. Yang ini B2, yang ini B3. Jadi nilai yang kita dapatkan ini B1, B2, B3, ini B0. Kita punya persamaannya kan? Jadinya. Jadi untuk Fn orde 3, jadi polinomial orde 3 pada X itu B0 plus B1 X min X0 kemudian plus B2 X min X0 dikali X min X1 plus B3 X min X0 X min X1 kemudian X min X2. Nah, saudara-saudara sekalian tinggal masukkan saja B-nya. Jadi B ini, nilai ini Fx1 pada baris pertama ya. Pada baris pertama ini mewakili B0. Ini adalah B0. Jadi B0 itu sama dengan Fx0. Nah, kemudian B1 ini. B1-nya ini, kemudian B2-nya ini. Oke. B2-nya ini, kemudian B3-nya ini. Jadi B1 0,11778, B2-nya 0,00643, kemudian B3-nya 0,00041. Oke, berarti kita punya persamaannya. Persamaannya itu F3X sama dengan B0 B0-nya itu 2,07944 ditambah B1 0,11778 X min X0. Jadi saya tidak masukkan X-nya, X min X0. X0-nya adalah 8. Kemudian ditambah ini minus, berarti langsung B1-nya B2-nya langsung saya tulis minus 0,00643 X min X0 8, kemudian X min X1 9. Oke, ditambah B3 0,00041 X min 8 X min 9, kemudian X min 9,5. Ini persamaan umum untuk contoh 55 yang ke-1. Contoh 551. Persamaan umum. Nah, tinggal kita masukkan nilai F3 yang ditanyakan 9,2. Yang ditanyakan berapa? Oke, ini acak-acakan ya, sorry ya, biar dapat semua layarnya. Jadi F berapa? F3 9,2. Jadi langsung saja kita masukkan F3. Jadi F3 ini maksudnya polinomial derajat 3 ya. 9,2 Oke, 9,2 itu sama dengan 2,07944 ditambah 0,11778, 9,2 dikurangi 8, kemudian 0,00643
9,2 dikurangi 8, 9,2 dikurangi 8, kemudian 9,2 dikurangi 9, ditambah 0,0041, 9,2 dikurangi 8, 9,2 dikurangi 9, kemudian 9,2 dikurangi 9,5. Nah, ini tinggal hitungan biasa saja, tambah kurang kali bagi. Ya, hasilnya saya sudah dapatkan di sini. Nah, hasilnya sudah saya dapatkan di sini itu 2,21920. 2,21920. Nah, inilah hasil. Oke. Ini untuk contoh soal 5.5 nomor 1. Kita beranjak ke contoh soal 5.5 nomor 2. Nah, ini yang agak menguras tenaga ya. Agak menguras tenaga karena kita diminta menyelesaikan nih orde 1, 2, 3 dan 4. Orde 1, 2, 3 dan 4. Orde 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita langsung saja coba kita kerjakan. Kita coba kerjakan. Kita coba kerjakan. Oke, contoh. Contoh 5.5 nomor 2. Oke, kita salin kembali. Kita punya nilai, jadi nomor 2 fx sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan cos x. Oke, dengan data seperti biasa, I mulai dari 0 hingga 4. I 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 titik data. Otomatis XI-nya kebetulan menyesuaikan, jadi 0,0, kemudian 1,0, karena intervalnya dalam selang ini ya, dalam selang 0,0 hingga 4,0. Jadi jarak antar selang, katakanlah H, jarak antar selang, kita anggap H saja ya, jarak antar selang sama dengan 1. Jadi langsung kita buatkan seperti ini, 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, baru kita masukkan nilai fx-nya. fxi-nya. Jadi untuk cos 0 itu adalah 1, cos 1 itu adalah 0,54030, 54030, kemudian cos 2 itu min 41615, min 0,41615, kemudian cos 3 itu min 98999, min 0,98999, 98999, kemudian min 65643, min 0,65643. Oke, ini kita sudah dapatkan data awalnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita buat selisih terbaginya atau pembagian beda hingga orde pertama. Perhatikan kita punya 5 titik data, jadi jangan terkecoh dengan angka terakhir ya. Ini kebiasaan kita adalah karena melihat 4 otomatis ada 4 titik data. Tidak mesti. Jadi boleh jadi tulisannya 4 di sini, datanya malah 6 karena ada min 1 di atas. Tapi kita hitung jumlahnya, jumlah barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis kalau dia 5, punya 5 data, maksimal pembagian beda hingga yang bisa kita buat adalah 4. Jadi selisih terbagi, kolom selisih terbaginya, kolom ST-nya itu paling tinggi adalah 4. Selisih terbagi 1, 2, 3, dan 4. Nah,
1 kita hitung seperti tadi, ya, ST1 yang kayak tadi ini. Nah, ini ST1. Kita hitung seperti biasa ST1. Jadi pembagian ST1-nya itu pembagian beda hingga X1 dan X0. X1 dan X0 itu X1 dikurang Fx0 dibagi X1 dikurang X0. Oke, kemudian ini tidak perlu saya tulis lah ya. Salah. Langsung saja hasilnya ya. Jadi Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 kurang X0. Hasilnya saya sudah buatkan di sini. Jadi tinggal perhatikan saja. Hasilnya min 0,45970. Min 0,45970. Ini saya tuliskan agar saudara-saudara sekalian mengerti proses penentuan nilai selisih terbagi untuk masing-masing order. Jadi F yang kedua baris kedua di sini, jadi min 0,45970. Jadi yang kedua itu adalah titik 2 ke 1, titik 2 dan titik 1. Titik 2 dan titik 1. Oke. X2 min X1. Kemudian X3 dan X2. Oke, X3 kemudian dikurang X2 dibagi X3 dikurang X2. Kemudian ini tidak saya tulis lah ya. Biar menghemat space, langsung saja. Kemudian F X32 dan F43 ya. F X4 kemudian X3. Jadi Fx4 dikurang Fx3 kemudian X4 dikurang X3. Nah, saya langsung salin saja. Jadi 95645. Yang ini yang untuk X2 dan X1 min 0,95645. Kemudian untuk titik F pembagian beda hingga untuk titik X3 dan X2 itu min 57385. Min 0,57385. Oke, untuk titik X3 dan X4 33635. 0,33635. Oke, langsung ke selisih terbagi 2 atau order 2. Oke. Nah, perhatikan ya, ini ST, kemudian selisih terbagi kedua. ST2. ST2 otomatis melibatkan 3 titik. Jadi X2, kemudian X1, kemudian X0. Ini pembagian beda hingga X2 dan X1 dikurang beda hingga pembagian beda hingga X1, X0 dibagi jarak dibagi selisih X2 ke X0. Oke. Kemudian titik 3 titik selanjutnya X3, X2, X1. Ini Fx3 2 dikurang F X2 min bukan min, koma dibagi interval X3 X1. Kemudian yang terakhir pembagian beda hingga menggunakan X4 X3
X2 itu merupakan selisih pembagian beda hingga X4 dan X3 dikurangi X3, X2 dikurangi pembagian beda hingga X3, X2 dibagi X4 dikurang X2. Oke, untuk ini selesai. X4. Oke, dah. Nah, hasilnya kita salin saja hasilnya. Untuk selisih terbagi yang kedua, jadi yang melibatkan titik data 21 dan 0, 21 dan 0 adalah min 24838. Min 24838, min 0,24838. Kemudian yang melibatkan titik 321, melibatkan titik 21 19130. 0,19130. Kemudian yang melibatkan titik 4, 3 dan 2 ini 0,45510. 0,45510. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah pembagian beda hingga ketiga, level 3, tingkat 3, order 3. ST selisih terbagi 3. Jadi first, second, third, kalau ada 4, fourth berarti. Oke, saya lanjutkan ke sini saja ya. ST pembagian beda hingga untuk pembagian beda hingga ketiga. Nah, ini pembagian beda hingga ketiga otomatis melibatkan 4 buah titik. Jadi 4 buah titik bisa dibagi dari 3 ke 0, kemudian 4 ke 1. Ada 2, berarti F X3. Jadi yang baris pertama di sini adalah 4 titik pertama. 4 titik pertama. Kemudian yang baris kedua nanti 4 titik yang kedua. X3, X2, kemudian X1, kemudian X0. Ini sama dengan pembagian beda hingga kedua. Oke, ini pembagian beda hingga X3, X2, X1 dikurang pembagian beda hingga X2, X1, X0 dibagi jarak X3, X0. X3 dikurang X0. Nah, yang kedua adalah pembagian beda hingga dari X4, X3, X2, X1. Ini sama dengan pembagian beda hingga X4, X3, X2 dikurang pembagian beda hingga bagian beda hingga cek dulu ya, padnya tidak cukup. Oke, pembagian beda hingga X3, X2, X1. Oke, dibagi jarak X4, X1, selisih jarak X4, X1. Nah, hasilnya adalah ini. Yang untuk yang pertama 14656. 0,14656. Ini yang pertama ya. Jadi titik data yang pertama ini. Jadi pembagian beda hingga ketiga yang melibatkan titik X3, X2, X1 dan X0 hasilnya adalah 0,14656. Dari mana mendapatkannya? Merupakan pembagian, merupakan selisih pembagian beda hingga
selisih pembagian beda hingga orde kedua dibagi selisih jarak X3 ke X0. X3 ke X0. Nah, untuk yang melibatkan 4 titik yang kedua, dari 4 ke 1, kita dapatkan nilainya, saya kerjakan di sini, 0,8793. 0,08793. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ST4. Selisih terbagi 4 atau fourth level 4. Jadi orde 4 maksudnya. ST4. Nah, ST4 ini melibatkan 5 titik data. X4, X3, X2, X1, kemudian X0. Ini merupakan pembagian beda hingga, selisih pembagian beda hingga orde 3, selisih pembagian beda hingga orde 3. Jadi X4, X3, X2, X1 dikurang pembagian beda hingga X3, X2, X1, dan X0 dibagi selisih jarak X4 ke X0. Kita dapatkan nilainya min 01466. Min 0,01466. Nah, oke, kita sudah dapatkan, sudah lengkap datanya. Sudah lengkap datanya. Jadi, ingat, yang kita gunakan adalah ini, oh tidak terang ya. Jadi ini, nah inilah nilai konstanta, nilai parameter. Jadi parameter B0. Jadi B0 itu sama dengan Fx0, kemudian B1 itu ST1, kemudian B2 itu ST2, B3 itu ST3, kemudian B4 itu ST4. Nah, oke, kita dapatkan. Nah, sekarang baru kita susun. Jadi pertanyaannya adalah kita diminta untuk membuat bentuk polinomialnya berderajat 1, 2, 3, dan 4. Jadi diminta lengkap. Kemudian dari masing-masing derajat ini, setiap derajat kita hitung nilai jika nilai F pada X sama dengan 2,5. Oke, kita susun dulu. Nah, ini jadi persamaan polinomialnya. Oke. Ini saya pisahkan dulu. Oke, persamaan polinomialnya. Jadi ini hasil interpolasinya ya. Jadi persamaan polinomialnya. Jadi dia minta orde 1. Orde 1 itu kan F1X sama dengan B0 plus B1 X min X0. Kemudian ini sama dengan, nah, B0-nya adalah 1, kemudian B1-nya adalah min 45970. 1 min 0,45970. X min X0-nya adalah 0. Jadi X saja. Jadi X0-nya itu adalah 0, jadi dikali X. Kemudian orde 2. Orde 2 otomatis kita pakai B0 plus B1 X min X0 ditambah B2 X min X0 X min X1. Oke, B0-nya kita dapat 1, kemudian B1-nya kita punya min 0,45970, X0-nya adalah 0 dikali X saja, kemudian B2-nya min 24838
min 0,24838 dikali X, kemudian X min X1. X1-nya adalah 1. Jadi X min 1. Oke, ini persamaan yang kedua. Persamaan untuk orde 2. Nah, hasilnya jadi kalau F2, ini kita belum tulis hasilnya ya. F1, berarti kalau untuk F1 dengan nilai 2,5, di bawah saja ya, biar enggak. Oke, lanjut saja. Nah, orde 3-nya F3 X sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1. X0 X min X1. Oke. Kemudian plus B3 X min X0 X min X1 kemudian X min X2. Maka bentuknya adalah 1 dikurang 0,45970 X min 0,24838 X min 1, kemudian B3-nya 14656 plus 0,14656 X min 1, kemudian X min 2. X min 1, X min 2. Oke, sekarang lanjut ke orde 4. Orde 4 otomatis F4 F4X B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 kemudian kemudian plus B3 X min X0 X min X1 X min X2 plus B4 X min X0 X min X1 X min X2 X min X3. Oke, 1 min 0,45970 X min 0,24838 X min 1 kemudian plus 0,14656 X min 1 X min 2 kemudian plus yang terakhir nih min 01466 min 0,01466. Oke, panjang sekali. 466 X kemudian X min 1 X min 2 X min 3. Oke, inilah bentuk umumnya. Jadi bentuk umum persamaan polinomialnya. Nah, tinggal pertanyaannya berapa F2. Pertanyaannya itu jika F ini yang orde pertama untuk F1 2,5. Tinggal masukkan saja nilai X-nya. Maka didapatkan hasilnya ini 2,5. 2,5 tidak ditulis ya. Tinggal dimasukkan nilai 2,5. Oke, saya kerjakan di sini dulu. Insert. Oke, insert untuk 2,5 sama dengan 2,5. Ini hasil eksaknya. Hasil eksaknya ini untuk orde pertama.
Nah, ini hasilnya. Nanti dikoreksi saja ya. Ini hasil eksak. Hasil eksaknya dan ini perbandingan nilainya untuk orde 1, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil. Nah, hasil. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasil. Jadi nilai X sama dengan 2,5 itu cos X-nya adalah min 0,80114. Nah, dengan menggunakan polinomial orde 1 kita dapatkan nilai min 0,14924. Orde 2 min 1,080065. Orde 3 min 0,800585. Kemudian orde 4 min 0,79211. Nah, ini tinggal kita hitung galatnya saja sebenarnya. Jadi galat sederhana itu adalah selisih nilai eksaksnya. Jadi nilai eksak, kemudian ini dibagi ini. Ini. Oke. Jadi kita jadikan persen. Jadikan persen. Ini kita kunci dulu. Ini kita kunci. Oke, kita copy paste. Nah, ini. Inilah dia. Nah, ini selisih galatnya. Jadi dia yang mendekati nilai eksak itu sebenarnya yang derajat 3 ya, yang derajat 3. Yang derajat 3. Minus kelewatan sebenarnya nih. Oke, ini selisihnya, ini galatnya. Ini galat. Jadi galat yang secara umum ya. Sebenarnya ada galat interpolasi juga. Oke, nah ini saya rasa cukup untuk ini. Jadi sudah dapatkan persamaan umumnya. Persamaan umum ini diambil dari sini. Persamaan umumnya ini. Nah, ini. Jadi setelah kita dapatkan tabel beda hingganya, jadi baris pertama dari hasil operasi pembagian beda hingga. Jadi mulai dari fx ini sampai dengan yang terakhir, sampai selisih terbagi yang terakhir, pembagian beda hingga yang terakhir, itu adalah konstanta masing-masing B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan umumnya ini. Oke, saya rasa sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini galat interpolasi. Nah, galat interpolasinya tidak terlalu rumit. Cukup Anda masukkan rumus ini saja. Jadi sini sudah kehitung semua kan. Jadi XT-nya, nah XT-nya ini jadi X0 plus XN. Jadi XN ini data yang terakhir. Jadi titik data yang terakhir. Jadi kalau X0-nya kalau di data nomor ini nomor 2 lah katakan ya. Berarti X0-nya adalah 0, XN-nya adalah 4. XN-nya adalah 4. Nah, tinggal masukkan X min X0, X min X1 sampai X min XN F. Jadi turunan fungsi dari XT. Nah, kita menggunakan galat yang pertama kali kita pelajari di Deret-Tyler dan galat ya, aproksimasi galat di bab kedua kalau tidak salah. Nah, ini berdasarkan ini, jadi nilai C ini terletak di antara X0 dan XN. Jadi nilainya itu terletak di antara X0 dan XN. Nilainya terletak. Sehingga nilai turunan C, turunan N plus 1 dari C, dapat kita hampiri dengan XT. Jadi dapat kita hampiri, jadi C ini dapat kita misalkan XT. Kita misalkan XT, di mana XT karena intervalnya, karena nilai C ini berada dalam X0 dan XN, jadi kita pakai nilai rata-ratanya, jadi nilai tengah. Jadi kita pakai nilai tengahnya, nilai awal ditambah nilai akhir dibagi 2, midnya kita ambil. XT ini nilai tengah. XT-nya, jadi nilai tengahnya kita ambil. Nah, setelah dimisalkan seperti ini, maka bisa kita hitung galatnya, galat interpolasinya merupakan Q N
X, Rx. Jadi ini dari sini ya, maaf. Jadi untuk galat interpolasi misalkan Fn ini, Fnx ini adalah hasil interpolasi. Hasil interpolasi yang mendekati polinomial Fx. Mendekati polinomial Fx. Jadi ini nilai, katakanlah ini nilai eksaknya, ini Fnx ini pendekatan. Jadi ini grafik sebenarnya, ini grafik pendekatan. Nah, karena tidak sama, pada titik-titik tertentu ini tidak sama nilainya, otomatis muncul selisih atau galat. Nah, selisih ini adalah nilai A, nilai eksak dikurangi nilai hampiran. Nilai eksak dikurangi nilai hampiran. Nah, kalau diuraikan di mana diuraikan Fx dan Fnx ini, maka kita dapatkan bentuk seperti ini, x min x0, x min x1, x min xn dikali Rn. Nah, di mana Rn ini kita ambil dari pembahasan bab 2 tentang pencarian galat. Oke, singkatnya nilai C itu terletak di antara x0 dan xn, x terakhir ya, data terakhir, maka bisa didekati dengan nilai tengahnya, otomatis kita dapatkan galat interpolasi x itu adalah x min x0, x min x1 hingga x min, jadi x min x0 dikali x min x1, x min xn, kemudian dikali hasil bagi turunan xt per faktorial n plus 1 faktorial. Ini adalah galat rata-rata interpolasi. Nah, untuk contoh soalnya ini tinjau kembali contoh 55 nomor 2. Jadi kerjakan saja yang nomor 2. Kerjakan nomor 2, tapi kerjakan nomor 2-nya, contoh nomor 5, contoh 55 nomor 2 untuk X 0,5, 1,5, dan 2,5. Kalau tadi yang kita kerjakan 2,5. Oke. Ini sudah saya kerjakan, sudah saya kasih ini 56 ya. Nah, 56 ini oke, bisa Anda perhatikan di sini. Jadi untuk XI, nah jadi langsung saja pakai rumusnya. Langsung pakai, kemudian kita cari XT. XT-nya adalah 0 ditambah 4 dibagi 2. 0 plus 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, turunan keempat. Jadi, perhatikan Fn plus 1. Fn plus 1. N ini menunjukkan orde. N menunjukkan orde. Nah, N menunjukkan orde nih. Nah, di soal, jika X didekati menggunakan interpolasi polinomial Newton derajat 3. Perhatikan ya. Jadi data yang harus kita perhatikan adalah data derajatnya, ordenya. Nah, di sini N plus 1. N-nya adalah 3. N plus 1. Jadi N plus 1, 4. Jadi turunan keempat dari nilai tengah. Turunan keempat Fxt. Nah, jadi kita hitung dulu Fx sama dengan Y. Pangkat 4 ini Y karena kita menggunakan data ini ya. Data contoh soal kan pakai Y di sini nilainya otomatis. Sini saya sebutkan juga Y gitu. Jadi tidak keliru. F pangkat 4 X untuk cos X. Jadi cos X. Jadi turunan keempat cos X. Turunan keempat dari cos X ya cos X. Jadi turunan pertama cos X itu adalah min sin X. Oke. Nah, kemudian min sin X, turunan ketiga dari cos X, berarti turunan min sin X. Oke, saya tuliskan saja. Jadi Fx sama dengan cos X. Otomatis F aksen X sama dengan min sin X. Kemudian turunan keduanya adalah turunan sin adalah cos, jadi min cos X. Kemudian turunan ketiganya jadi min cos X. Jadi kalau cos X turunannya min sin X, otomatis min cos X turunannya adalah sin X, maka turunan keempat adalah cos X. Oke, dapat. Ini langsung saya tuliskan turunan keempatnya cos X, sehingga nilai cos X dengan XT menggunakan nilai XT. Jadi di sini perhatikan turunan. Jadi turunan keempat dari XT, turunan keempat XT. Nilai turunan keempat dari XT. XT-nya 2,
Fn-nya adalah, fungsinya adalah cos X, otomatis X-nya sama dengan XT pada min. Jadi cos 2 itu sama dengan min 0,41615. Jadi tinggal kita masukkan orde ketiga. Orde ketiga berarti N sama dengan 3. N sama dengan 3. Orde ketiga N plus 1. Orde 3. Orde 3 berarti N plus 1. Orde 3 N plus 1. Oke. Orde 3 N plus 1. Berarti sampai N 3. Berarti ini kelewatan ya, ini seharusnya tidak nih. Oke, di sini berarti X0, X1, X2, X3. Berarti ini kelebihan. Oke, sudah. N plus 1. N plus 1 berarti 4. Karena N-nya 3. N-nya 3, 4. Oke, 4 faktorial. 3 berarti ini ada kekeliruan berarti di sini. Oke. Ini yang saya kerjakan untuk X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. N sama dengan 3. N sama dengan 3. Karena soalnya adalah orde ketiga. Orde ketiga. N sama dengan 3. Nah, untuk nilai X sama dengan 0,5, Y-nya ini, kemudian F-nya ini, maka ini faktorial. Jadi rumus Excel di faktorial itu, untuk faktorial itu adalah 4. Nah, ini tidak perlu. Ini sudah tidak perlu karena diminta adalah X sampai 3. Oke. Oke. Ini galat eksak. Ini galat rata-rata relatif. Oke, mungkin cukup sampai sekian materi pembahasan interpolasi polinomial Newton. Jadi hari ini saya ringkas dulu sebentar. Kita sudah membahas interpolasi polinomial Newton, di mana ini pembahasan yang sederhana. Jadi ternyata interpolasi linier, kuadratik, dan kubikal itu kalau kita gunakan yang ini, gunakan pendekatan yang ini lebih gampang mengerjakannya. Tapi kemarin itu adalah proses mekanik, proses pemahaman secara mekanik untuk mengenal metode yang lebih tinggi gitu loh. Mengenal metode lebih tinggi. Contoh soal sudah saya kasihkan 2. Galat interpolasi langsung saja masukkan ke sini. Jadi rumus ER ini, epsilon R ini langsung saja masukkan. Perhatikan N ini mewakili orde. N ini mewakili orde. Jangan sampai keliru. Tadi saya juga sudah keliru ya, maaf. Tapi sudah saya perbaiki. Jadi N keliru. N ini adalah orde. Nah, contoh soalnya sudah dibahas juga di Excel ini. Jadi nanti video ini mungkin bisa kalian capture pada saat kalian putar video pembelajaran ini. Mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan ke chat di grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.